Nyala api yang cemerlang itu seperti awan api yang menyebar di udara kosong. Suhu yang mengerikan meningkat di tempat ini, menyebabkan lautan darah di tanah dengan cepat menguap. Ketua Aliansi. Itu Ketua Aliansi Xiaoyan. Ketua Aliansi telah keluar dari retretnya. Kami diselamatkan. Semua memuji Ketua Aliansi. Perlindungan api yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang melarikan diri dengan panik terhenti. Banyak pasang mata tertuju ke langit. Akhirnya, mereka berkumpul pada sosok familiar di dalam nyala api yang cemerlang. Segera, wajah semua orang menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan yang liar. Sorakan yang memekakan telinga terdengar di tempat ini. Banyak dari mereka bahkan berlutut karena kegembiraan. Harapan demi keputusasaan menyebabkan wajah mereka, yang masih dalam keadaan panik, terkoyak karena kegembiraan mereka yang luar biasa. Setelah berbagai pertempuran, posisi Xiaoyan di hati semua orang dalam aliansi adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Meskipun Xiaoyan mungkin kurang dalam hal usia dan pengalaman, semua orang tahu bahwa justru bahu yang tampaknya lemah inilah yang mendukung seluruh aliansi. Di hati banyak anggota aliansi, sosok itu adalah sosok yang tidak akan pernah gagal. Ini adalah semacam pemujaan seperti devolusi gila yang mereka miliki terhadap Xiaoyan di dalam hati mereka. Kegilaan semacam ini jelas akan menyebar dengan liar seperti virus di tengah keputusasaan ini. Oleh karena itu, bahkan mereka yang bukan anggota Istana Langit juga mengungkapkan ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka membutuhkan dukungan yang dapat mereka andalkan dalam menghadapi keputusasaan. Tirai api menyebar di langit dan menyelimuti jutaan orang di sekitarnya. Sosok manusia di dalam nyala api yang cemerlang juga menjadi semakin jelas saat tirai api menyebar. Akhirnya, apinya melemah dan sesosok tubuh berpakaian hitam muncul dengan jelas di udara. Ini benar-benar Xiaoyan. Sejumlah besar ahli berkumpul tidak jauh dari markas aliansi. Dari kelihatannya, semuanya berasal dari faksi yang sama. Pada saat ini, seorang pria kekar dari dalam kelompok sedang mengangkat kepalanya. Matanya membara saat dia melihat sosok di langit. Kegembiraan yang kaya memenuhi suaranya. Kakak Liu Qing, apakah itu benar-benar dia? Seorang wanita cantik di belakang pria itu tanpa sadar bertanya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah tidak bertemu orang ini selama lebih dari 1 dekade, junior yang pernah dilatihnya di Akademi Jianan saat itu telah benar-benar mencapai puncak benua yang sebenarnya. Haha, Liu Fei, pastinya tidak ada kesalahan. Orang ini sungguh menakutkan. Saat itu di akademi, kekuatannya masih mirip dengan milikku. Pria itu secara mengejutkan adalah orang bernama Liu Qing di Akademi Jianan saat itu. Liu Fei menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh, di mana sosok yang disembah oleh banyak orang seperti dewa berdiri. Ekspresinya sedikit rumit. Siapa yang bisa membayangkan kalau orang yang dulu punya sedikit konflik dengannya di Akademi Dalam, ternyata sudah mencapai tahap seperti itu? Beberapa mata familiar lainnya juga mengamati sosok di langit dari tempat lain di sekitar aliansi. Semuanya menghela nafas secara emosional. Xiaoyan. Banyak ahli dari klan Hun di luar penghalang api mengungkapkan keterkejutan di mata mereka saat mereka melihat sosok yang dikenalnya. Jelas sekali, tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar telah mencapai tahap mengerikan ini setelah menghilang selama lebih dari setengah tahun. Doudi. Hun Tiandi berdiri di atas teratai darah. Mata darahnya juga menunjukkan fluktuasi yang kuat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin. Ekspresi Hun Tiandi tiba-tiba menjadi ganas saat dia bergumam. Suaranya juga berubah menjadi raungan yang bergema seperti guntur di langit. Hun Tiandi tidak bisa disalahkan karena tiba-tiba kehilangan dirinya. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai tahap ini hari ini. Namun, setelah ia berhasil, ia menemukan ada orang lain yang juga mencapai tahap yang sama dengannya. Bagaimana dia bisa dengan mudah menerima hal ini? Hal ini terutama terjadi mengingat orang ini hanyalah seekor semut, yang dapat dengan mudah dia bunuh setahun yang lalu. Ketidakseimbangan dalam hatinya telah mencapai batasnya. Haha, kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang telah maju ke kelas Doudi. Seorang pemuda berpakaian hitam muncul setelah apinya menyebar. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan Hun Tiandi, yang sepertinya kehilangan kendali atas dirinya. Senyuman terbentuk tanpa sadar.
Mata yang awalnya hitam pekat itu saat ini memiliki kilau cemerlang yang muncul di dalamnya. Mereka tampak luar biasa hangat dan dalam. Ada segel api di alisnya. Itu terbuat dari banyak warna cemerlang yang berbeda. Semacam fluktuasi khusus yang dipancarkan darinya. Menghadapi riak ini, magma jauh di bawah tanah mulai mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Xiao Yan diam-diam berdiri di langit. Tidak ada sedikit pun riak Douki di sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat biasa. Namun, hanya seorang ahli sejati yang bisa merasakan kekuatan tak terbayangkan seperti apa yang ada di dalam tubuh kurus itu. Kekuatan itu bisa menghancurkan dunia. Tubuhmu memiliki aroma dewa kuno Toushi. Bagaimanapun, Hun Tiandi bukanlah orang biasa. Setelah mengalami guncangan awal, riak di mata darahnya juga menjadi tenang. Ekspresinya menunjukkan sedikit kesuraman saat dia mengamati Xiao Yan dengan cermat dan berbicara dengan suara yang padat. Saya hanya beruntung mendapatkan warisan dewa kuno. Xiao Yan tertawa pelan. Api pelahap nihiliti sialan. Xiao Yan meliriknya dengan acuh tak acuh. Segera, matanya menyapu tanah ini yang akan hancur. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya. Cahaya cemerlang mendarat di Jukun yang terlempar ke tanah karena tendangan Hun Tiandi. Luka ganas di tubuh Jukun dengan cepat disembuhkan di bawah cahaya cemerlang ini. Tubuh besar Jukun dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia setelah lukanya sembuh. Ekspresinya sedikit pucat saat dia tersenyum pahit dan berbicara kepada Xiao Yan, kamu akhirnya keluar. Jika kamu terlambat, semua orang yang hadir kemungkinan besar akan dibunuh oleh orang itu. Elder Jukun, mohon istirahat sebentar. Xiao Yan berkata dengan suara lembut. Dipahami. Meskipun suara Xiao Yan terdengar cukup lembut, Jukun masih bisa mendeteksi tekanan samar yang terkandung di dalamnya. Tekanan itu sepertinya melampaui dunia ini. Di bawahnya, bahkan dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Segera, dia mengangguk dan berkata, kami akan berjaga melawan tentara klan Hun. Hun Tiandi akan diserahkan padamu untuk ditangani. Dou Di pada akhirnya hanya bisa ditangani oleh Dou Di. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu ke bawah. Sudut bibirnya melengkung ketika dia melihat pasukan aliansi menderita kerugian besar. Dari kelihatannya, Hun Tiandi jelas berniat membunuh mereka semua. Metode yang kejam sekali. Kamu sebenarnya telah menciptakan pembantaian seperti itu untuk menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrio tingkat D, Xiao Yan berkomentar dengan lembut. Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidak penting. Hun Tiandi tertawa dingin. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, hari ini akan menjadi pertarungan yang menentukan antara kita semua. Jika kamu kalah, tidak ada pasukan aliansi yang tersisa. Jika kamu dikalahkan, klan Hun juga akan dimusnahkan. Xiao Yan berbicara dengan suara lemah. Dia sudah lama menyimpan kebencian yang mendalam terhadap klan Hun. Jika dia memiliki kesempatan, dia pasti tidak akan berbelas kasihan. Dia akan membunuh orang-orang yang seharusnya dia bunuh. Haha bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah klan Hunku atau pasukan aliansimu yang akan dimusnahkan hari ini. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak. Ki darah yang mengerikan meletus dari dalam tubuhnya. Dengan cepat berubah menjadi lautan darah yang tak ada habisnya. Energi yang terkandung dalam darah ini sangat kuat. Anggota Aula klan Hun, mundur sejauh 5.000 km. Hun Tiandi berteriak dengan suara sedingin es saat lautan darah menyebar. Para ahli dari klan Hun buru-buru mundur setelah mendengar teriakannya. Pertarungan antara dua elit Dou Di bisa menghancurkan dunia. Jika mereka terjebak di dalamnya, bahkan seorang elit Dou Sheng pasti akan mati di tempat. Apalagi semua orang paham bahwa yang menjadi kunci kemenangan adalah Xiao Yan dan Hun Tiandi. Hasil pertarungan mereka akan menentukan hasil akhir kedua belah pihak. Xiao Yan, hari ini adalah hari di mana aku menjadi dewa. Xiao Yan, kamu harus membiarkan aku melakukan pertarungan yang menyenangkan. Ki darah mengerikan menyebar ke seluruh mata Hun Tiandi. Dia berdiri di lautan darah. Pada saat ini, kebanggaan yang melonjak hadir. Orang ini mungkin kejam tetapi dia juga bisa dianggap sebagai individu yang angkuh dan kuat. Salah satu dari mereka pasti akan mati dalam pertempuran ini. Xiao Yan harus bertarung dengan kekuatan penuhnya dalam pertempuran ini. Aku akan bergabung denganmu sampai akhir. Ada juga sedikit kegembiraan di mata Xiao Yan.
Pertarungan ini akan menjadi pertarungan teratas di seluruh benua Dou-Ki dalam 10.000 tahun. Pertarungan ini pasti akan menyebar dari generasi ke generasi. Semua orang menghentikan napas saat melihat ke langit, yang hampir seketika menjadi kosong. Keduanya tidak menyerang tetapi aura mereka telah menekan hati semua orang seperti gunung. Keributan. Lautan darah menutupi langit. Warna merah mata Hun Tiandi tampak menjadi lebih pekat. Kakinya tiba-tiba melangkah ke depan saat pertarungan ini berlangsung sesaat. Bang! Seluruh langit bergetar saat dia mengambil langkah maju. Lautan darah yang mengerikan itu berputar dengan ganas. Itu langsung berubah menjadi gelombang darah besar ratusan ribu kaki saat menyapu dengan kejam ke arah Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan sekecil semut di hadapan gelombang darah setinggi ratusan ribu kaki. Mata Xiao Yan, yang berisi cahaya cemerlang, menatap gelombang darah, yang memiliki momentum yang mengejutkan. Energi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah menghancurkan elit bintang 9 Dou Sheng bersama dengan jiwanya. Api! Ayo! Xiao Yan menggerakkan mulutnya. Suara lembut terdengar. Saat hal itu terjadi, tanah di bawahnya bergemuruh dan terbelah menjadi jurang besar. Magma merah tua melesat ke langit seperti air mancur. Akhirnya, ia melayang di langit, berubah menjadi gelombang magma besar yang berbenturan dengan gelombang darah. Ledakan! Tanah itu bergetar. Hujan darah disertai magma mengalir turun dari langit seperti badai. Itu menyelimuti seluruh dataran tengah. Hun Tiandi tidak terkejut jika serangannya dihentikan. Jika begitu mudah untuk menghabisi Dou Di yang elit, dia tidak akan bersikeras mengejarnya selama ribuan tahun. Meski begitu, ekspresinya jelas menjadi sedikit lebih serius. Xiao Yan telah menerima serangannya dengan begitu mudah. Ini berarti Xiao Yan juga telah benar-benar memasuki tahap ini dan tidak bergantung pada benda eksternal untuk membantunya melangkah ke dalamnya untuk sementara. Darah iblis hati mengikis petir. Hun Tiandi menginjak teratai darah. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah awan darah yang menutupi dataran tengah. Awan darah segera bergetar hebat seperti organ raksasa dan menyusut dengan keras ke dalam tubuhnya. Bang bang bang. Pada saat awan darah yang tampaknya tak terbatas menyusut, ruang itu sendiri juga hancur. Retakan hitam pekat di angkasa menyebar di langit dengan kecepatan yang mengerikan. Saat berikutnya, awan darah tiba-tiba menyebar. Gunung yang tak terhitung jumlahnya seperti petir darah dengan ganas melesat ke arah Xiao Yan di bawah dengan gaya seperti badai. Energi yang terkandung dalam setiap tetes hujan darah cukup untuk mengejutkan kelompok Guyuan. Ekspresi muram melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat petir darah yang turun dari mana-mana. Aura ganas yang sangat ganas hadir dalam petir darah. Jika seseorang dipukul dan aura ganasnya masuk ke dalam tubuhnya, hal itu akan merusak pikirannya. Kamu! Api cemerlang dengan cepat keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, ia berubah menjadi manusia api raksasa yang berdiri di udara. Raksasa api ini melebarkan mulutnya yang besar. Segera, dunia menjadi sunyi. Nyala api yang sangat cemerlang tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti awan yang terbakar dan bertabrakan dengan petir darah yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh. Nyala api yang cemerlang dan kilat darah bertabrakan dengan ganas di langit. Seluruh daratan bergetar dan membentuk banyak retakan besar di bawah fluktuasi energi yang sangat kuat ini. Hati semua orang tercekat saat mereka melihat kilat darah dan serangan api yang terjadi di langit. Pertukaran yang mengerikan seperti itu tidak lagi dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setiap serangan kemungkinan besar akan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya jika mendarat di markas besar aliansi. Manakah di antara keduanya yang memiliki peluang menang lebih tinggi? Lei Ying bertanya sambil berdiri di samping Guyuan. Bahkan dia juga ketakutan dengan pertempuran yang mengerikan itu. Guyuan kaget saat mendengar ini. Dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Ini juga pertama kalinya saya menyaksikan pertarungan antara Dou Di. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang memiliki peluang menang lebih tinggi, namun, Hun Tiandi adalah kepala klan dari klan Hun. Elit Dou Di juga pernah muncul di klan Hun sebelumnya. Kemungkinan dia akan sedikit lebih baik daripada Xiao Yan dalam hal penggunaan energi. Tentu saja Anda tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Yan juga telah memperoleh warisan Dewa Kuno Toushi. Dia mungkin juga memiliki beberapa serangan mematikan. Semua orang hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala setelah mendengar ini.
Mereka terus menyaksikan pertempuran besar dunia dengan cemas. Pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran besar seperti itu. Petir darah menutupi langit. Hun Tiandi memandang Xiao Yan, yang tidak menunjukkan tanda-tanda dirugikan saat menghadapi serangannya. Ekspresi suram melintas di matanya. Pertarungan jalan buntu seperti ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah maju ke kelas Doudi, kamu akan mampu melawanku. Hun Tiandi menghirup udara. Matanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Petir darah yang memenuhi langit telah melemah. Hun Tiandi tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan banyak mata yang ketakutan. Kekuatan isap meletus. Awan darah yang menembus langit sebenarnya telah berubah menjadi cahaya darah yang masuk ke mulutnya saat ini. Awan darah tebal dikumpulkan dari awan esensi banyak orang. Namun, saat ini ia dimakan oleh Hun Tiandi. Setelah awan darah, yang menutupi dataran tengah selama setengah tahun, dilahap, sinar matahari yang hangat sekali lagi turun. Banyak orang yang sedikit bersemangat saat melihat sinar matahari yang agak menyilaukan. Baru setelah merasakan suasana hari kiamat tiba barulah mereka menyadari betapa berharganya hal-hal yang biasanya biasa-biasa saja itu. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bersemangat. Pertarungan di langit, yang akan menentukan nasib benua Douki, baru saja memasuki tahap intensnya. Retak-retak. Setelah awan darah yang tersebar di langit ditelan oleh Hun Tiandi, tubuh Hun Tiandi membengkak. Dalam sekejap, ia telah berubah menjadi raksasa berwarna darah setinggi 100.000 kaki. Cahaya darah dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi lapisan pelindung darah yang mengelilingi tubuh berukuran 100.000 kaki. Raksasa darah itu berdiri di langit dan menutupinya. Menghadapi serangan visual yang mengerikan tersebut, tidak ada yang menyangka bahwa pukulan Hun Tiandi ini akan mampu mengubah area dalam jarak puluhan ribu kilometer menjadi jurang yang dalam. Haha, ini darah di tubuhku. Apa yang bisa kau lakukan? Mata darah besar Hun Tiandi menatap Xiao Yan. Saat ini, petir angin melonjak saat dia bernapas. Dia menghembuskan napas dan energi seluruh dataran tengah tampaknya sangat berfluktuasi. Tubuh Doudi. Ekspresi Guiyuan dan yang lainnya berubah drastis saat mereka melihat Hun Tiandi yang berukuran 100.000 kaki. Berasal dari klan kuno, mereka secara alami menyadari bahwa elit Doudi dapat memasukkan dunia ke dalam tubuh mereka. Pada saat itu, mereka akan menjadi dunianya. Hanya dengan mengangkat tangan saja bisa menghancurkan alam semesta. Kekuatannya sangat luar biasa dan menakutkan. Tubuh besar ini tidak terbentuk dari energi. Sebaliknya, itu adalah tubuh nyata yang kokoh. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya aura tubuh 100.000 kaki itu. Kemampuan semacam ini disebut oleh orang lain sebagai tubuh Doudi. Ini karena seseorang hanya bisa menggunakannya setelah mencapai kelas Doudi. Oleh karena itu, ekspresi Guiyuan dan yang lainnya berubah drastis setelah melihat adegan ini. Namun sebelum mereka panik, Xiao Yan di langit melihat sosok besar ini tanpa rasa takut dan tertawa. Tangannya membentuk segel yang berbeda. Selanjutnya tanah tersebut dibelah. Magma tak berujung naik. Akhirnya, mereka berubah menjadi nyala api merah dan menyerbu tubuh Xiao Yan. Setelah api merah yang menggelinding ini melonjak ke tubuh Xiao Yan, dia mulai membengkak di depan sepasang mata cemas yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, nyala api yang cemerlang dengan cepat keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Mereka berubah menjadi banyak naga api yang berkeliaran di sekitarnya. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Sebuah kejutan melintas di mata Hun Tiandi setelah dia melihat naga api cemerlang berkeliaran di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia segera tertawa dingin. Saya ingin melihat apakah tubuh darah di saya atau tubuh api di Anda lebih kuat. Hun Tiandi maju selangkah saat tawa dinginnya terdengar. Dia ditemani oleh angin dan kilat saat pukulan yang tampaknya biasa dilakukan. Itu dengan cepat runtuh di langit. Ki darah yang tak ada habisnya melonjak menuju Xiao Yan dari segala arah. Anginnya sangat menakutkan. Xiao Yan mendengus dingin saat melihat Hun Tiandi menyerang secara langsung. Dia tidak mengelak. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan. Naga api cemerlang yang mengelilinginya dihempaskan ke depan dengan kejam. Bang! Darah ki dan naga api bertabrakan dengan cara yang menggemparkan. Angin kencang menghancurkan banyak gunung di bawahnya menjadi debu.
Sekelompok orang yang tak terhitung jumlahnya dengan tergesa-gesa menemukan beberapa tempat persembunyian. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara dua orang yang tak tertandingi di langit itu terlalu mengejutkan. Hati-hati! Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru membentuk penghalang pertahanan. Ini, bersama dengan penghalang api yang ditempatkan Xiao Yan pada awalnya, nyaris tidak berhasil menghalangi angin yang menakutkan itu. Bang bang bang! Tubuh besar Xiao Yan dan Hun Tiandi yang berukuran 100.000 kaki di langit mundur beberapa langkah. Setiap langkah mereka menyebabkan ruang dalam jarak 10.000 kaki hancur menjadi kehampaan hitam. Namun, mereka menyerang ke depan segera setelah mundur. Pertarungan semacam ini tidak terlalu spektakuler tetapi merupakan benturan yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengejutkannya ketika makhluk setinggi 200.000 kaki itu bentrok secara fisik. Awan dan angin melonjak saat tabrakan terjadi. Petir menyambar. Seolah-olah seluruh dunia gemetar karena pertarungan ini. Bentrokan dua makhluk besar ini jelas telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar di dataran tengah. Tanah terus berguncang. Garis retakan besar membentuk selokan dalam yang membelah dataran tengah menjadi dua. Semua kehidupan ketakutan di bawah getaran ini. Sedikit riak saja akan mampu membunuh bahkan seorang elit Dou Sheng. Gu Yuan dan yang lainnya memandangi langit di kejauhan dengan wajah pucat. Ruang di sana berulang kali runtuh. Kerusakan ini kemudian diperbaiki. Siklus ini terus berlanjut, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri ketakutan. Pertempuran seperti itu berlanjut selama setengah hari penuh. Suara gemuruh yang mengejutkan telah menyebar dari dataran tengah dan bergema di seluruh benua Douqi. Beberapa ahli di luar Central Plains juga mendeteksi getaran ini. Segera, mereka mulai menyerang ke arah dataran tengah. Namun, angin mengerikan yang datang bertiup ke arah mereka ketika mereka hendak memasuki wilayah dataran tengah menyebabkan mereka memuntahkan darah dan mundur. Semua ahli ini, yang tampak tenang sebelumnya, memiliki wajah pucat. Tak satu pun dari mereka yang berani masuk. Ledakan api misterius. Tabrakan gempa bumi yang sangat mencolok lainnya terjadi di langit jauh. Teriakan pelan, yang telah lama tertahan, tiba-tiba terdengar saat bentrokan itu. Segera setelah itu, badai api yang mengerikan melanda. Sesosok mendarat dengan keras dan menghancurkan pegunungan di kejauhan ke dalam lubang yang dalam. Kelompok Gu Yuan langsung bersukacita setelah melihat sosok besar itu jatuh ke tanah. Ini karena orang itu sebenarnya adalah Hun Tiandi. Dari kelihatannya, Xiao Yan telah menduduki kepala bagian atas dalam bentrokan antara keduanya. Mengandalkan pil obat untuk maju ke kelas Dou Di memang bukan pilihan terbaik. Xiao Yan telah memperoleh warisan dewa kuno. Terlebih lagi, dia telah berlatih dengan susah payah di dalam makam surgawi selama hampir 3 tahun. Sebaliknya, Hun Tiandi hanya menghabiskan waktu setengah tahun. Kegembiraan muncul di wajah Jukun saat dia berkata. Semua orang tersenyum gembira setelah mendengar kata-katanya. Tekanan besar di dalam hati mereka juga telah hilang sama sekali. Dibandingkan dengan kelompok Gu Yuan, ekspresi orang-orang dari klan Hun tiba-tiba memucat. Mereka juga memahami dengan jelas akhir seperti apa yang akan terjadi jika Xiao Yan muncul sebagai pemenang. Bang! Tubuh besar di jurang yang dalam sekali lagi melonjak ke langit sementara hati mereka panik. Yang pertama memandang Xiao Yan dengan cara yang agak menyedihkan. Hun Tiandi, sepertinya darah di tubuh MU tidak sebanding dengan api di tubuhku. Xiao Yan perlahan menekan darah yang berputar di dalam tubuhnya dan tertawa. Lagi pula, sepertinya kekuatanmu mulai habis. Ekspresi Hun Tiandi sangat muram. Dia sangat menyadari kondisi di dalam tubuhnya. Setelah bertukar pukulan, dia menemukan bahwa meskipun kekuatannya juga sangat menakutkan, stamina oranya lebih rendah daripada Xiao Yan, mungkin karena dia menggunakan pil obat. Selain itu, tubuh Dou Di Xiao Yan dibangun dari banyak api surgawi. Secara alami, itu sangat kuat. Bahkan darah di tubuh miliknya sebenarnya sedikit lebih rendah. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia benar-benar pihak yang kalah. Ini adalah sesuatu yang dia pasti tidak akan biarkan terjadi. Jangan merayakannya terlalu dini. Mata Hun Tiandi menyapu dataran tengah di bawah. Ekspresi buas melintas di hadapan mereka. Xiao Yan, awalnya, aku tidak bermaksud melakukan ini. Namun, Anda memintanya. Hari ini, aku akan menggunakan seluruh dataran tengah ini untuk menguburmu. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar setelah suaranya yang padat terdengar.
Cahaya darah terang melesat ke bawah dan akhirnya memasuki daratan. Selanjutnya, semua orang tercengang melihat cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah mendarat di tanah. Banyak garis darah muncul seperti pembuluh darah di dataran tengah. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Melihat ke bawah dari atas, dia bisa melihat cahaya darah menyelimuti seluruh dataran tengah dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Bang bang bang! Dataran tengah tiba-tiba mulai bergetar hebat sementara Xiao Yan merasa terkejut. Cahaya darah berukuran ratusan ribu kaki ditembakkan dari berbagai tempat di dataran tengah menuju langit. Arah naiknya cahaya darah ini, sepertinya itu adalah tempat di mana klan Hun menempatkan formasi penghilang kehidupan roh pemakan. Guiyuan tiba-tiba berseru sambil melihat ke titik di mana cahaya darah naik. Jika posisi penempatan formasi ini dijumlahkan, Jukun sepertinya mengingat sesuatu pada saat ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak kaget, posisi ini sebenarnya juga membentuk formasi jika dijumlahkan. Susunan yang begitu besar, kelompok Yanjin terkejut. Sebuah formasi yang mengelilingi seluruh Central Plains? Apakah memang ada seseorang yang bisa mencapai hal ini? Xiao Yan, klan Hunku telah bersiap selama 1000 tahun. Kami siap menghadapi skenario terburuk sekalipun. Kamu pasti akan mati hari ini. Cahaya darah menutupi dataran tengah. Itu tersebar di langit yang luas. Itu berubah menjadi formasi yang sangat besar dan aneh. Formasi ini diturunkan dari elit pertama Dou Di dari klan Hun saya. Namanya adalah Slaughtering di Arai. Mata Hun Tiandi memandang Xiao Yan dengan cara yang aneh. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin, mereka benar-benar elit Dou Di yang sekarat dalam susunan ini selama era kuno. Mata Xiao Yan sedikit tenggelam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat formasi aneh di langit dengan cahaya darah yang menempel di atasnya. Dia memang bisa mendeteksi jejak bahaya darinya. Kamu memang layak menjadi Hun Tiandi. Bahkan mungkin bagimu untuk memprediksi situasi hari ini, Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Formasi hebat ini membutuhkan persiapan yang sangat rumit. Sayangnya, penglihatan Xiao Yan kurang bagus. Dia sebenarnya tidak dapat melihat kegunaan sebenarnya dari formasi penghilang kehidupan. Mempersiapkan skenario terburuk. Dalam segala hal yang kita lakukan. Inilah alasan klan Hun dapat bertahan hingga saat ini. Xiao Yan, saya telah mengaktifkan formasi ini dengan menggunakan darah puluhan juta keturunan warga. Kamu telah memenuhi kemampuanmu dengan mati dalam formasi ini. Setelah lautan darah yang mengerikan melonjak ke dalam formasi, cahaya aneh tiba-tiba berkedip di dalamnya. Cahaya darah berkumpul dengan cepat. Akhirnya, ia berkumpul dan berubah menjadi bilah darah transparan besar yang berisi bau darah tak berujung di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bilah darah itu sangat aneh. Tidak ada gagangnya, cahaya darah yang menempel di atasnya sepertinya mampu membelah dunia ini. Matahari cerah di langit telah meredup saat bilah darah aneh ini muncul. Seluruh dunia berangsur-angsur menjadi gelap. Tampaknya matahari, bulan, dan awan pun takut dengan pedang darah aneh itu. Semua orang dari klan Hun, dengarkan. Tawarkan dirimu sebagai korban demi pedang itu. Hun Tiandi tiba-tiba berteriak dengan keras saat pedang darah itu muncul. Tentara klan Hun di kejauhan dengan cepat membuat keributan. Setelah itu, ribuan ahli mengatupkan gigi dan melesat ke depan. Hun Tiandi memasang ekspresi acuh tak acuh. Segel tangannya berubah dan bilah darahnya menyala. Segera setelah itu, para ahli dari klan Hun yang berjarak puluhan ribu kaki jauhnya, yang bergegas maju, berakhir dengan kepala meninggalkan tubuh mereka. Darah berceceran dan tubuh mereka cepat layu. Akhirnya, mereka berubah menjadi debu yang bertebaran di dunia ini. Setelah menyerap darah para ahli dari klan Hun, bilah darah aneh itu juga tampak semakin nyata. Xiao Yan, ini sudah berakhir. Mata Hun Tiandi menjadi gila saat menatap pedang aneh itu. Seteguk darah esensi dimuntahkan. Teriakan pedang yang berdengung segera terdengar saat darah esensi ini mendarat di bilah darah. Perasaan bahaya di hati Xiao Yan semakin pekat saat suara pedang ini muncul. Seluruh tempat menjadi sunyi saat semua orang menyaksikan pemandangan di langit ini. Mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari pedang darah aneh itu. Kemungkinan besar serangan ini dapat melukai Xiao Yan secara serius. Membantai pedang darah iblis di legenda itu sebenarnya nyata, ekspresi Guiyuan menjadi sangat pucat saat ini.
Orang lain mungkin tidak mengenali apa yang disebut pedang darah ini, tetapi dia ingat bahwa dia pernah membaca banyak catatan tentang pedang darah iblis pembantaian di ini dari buku-buku kuno. Benda ini benar-benar pernah membunuh seorang elit Doudi dan mengejutkan benua. Tidak disangka setelah puluhan ribu tahun, mereka benar-benar dapat menyaksikan sendiri senjata ganas legendaris tersebut. Ini buruk, Guiyuan mengepalkan tangannya dengan erat. Ekspresinya seputih kertas saat dia bergumam.